Pengen tahu gimana sih reaksinya masyarakat, terutama di Kabupaten Probolinggo dengan adanya fenomena golput itu. Karena kami melihat, wah ini sesuatu yang problematik. Karena kami melihat Kabupaten Probolinggo itu geografi kebudayaan yang unik kalau bagi kami yang ada di ilmu budaya ya, sastra dan budaya. Kenapa kok unik? Karena ada sifat pendalungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Jumpa lagi di Bromo Podcast, Ngobrol Demokrasi, podcast resmi KPU Kabupaten Probolinggo. Teman pemilih, narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Indra Cahyadi sebagai Bapak Dekan Sastra UPM. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak, selamat siang. Baik teman pemilih, yang di sini Pak, teman pemilih tuh mau tahu siapa Bapak. Oh gitu. Iya Bapak. Diperkenalkan Bapak kepada teman pemilih Bapak. Monggo Bapak. Ini sapaannya teman pemilih ya? Oh iya, teman Oke. pemilih Bapak. Teman pemilih yang baik. Nama saya Indra Cahyadi. Kebetulan saya bekerja di Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Pancammarga Probolinggo. Kebetulan saya selain menjadi dosen juga menjadi dekan di Fakultas Sastra dan Filsafat itu. Jadi kami di Pancammarga itu ada banyak fakultas, salah satunya Fakultas Sastra dan Filsafat. Ya, fakultas yang senangannya ngubek-ngubek masalah kefilsafatan dan kebudayaan itu, Mbak. Jadi ini menarik ya podcast ini, artinya memperluas jangkauan juga, karena ya memang saat ini itu media-media seperti podcast ini sangat efektif ya untuk menyalurkan pengetahuan kepada masyarakat, karena memang ya generasi sekarang itu Milenial. Wih, ya milenial katanya ya. Kalau saya ini apa ini bukan lagi milenial. Ini tuh. Baik Bapak, terima kasih untuk perkenalannya Bapak. Di sini nih Bapak ada tema Bapak soal budaya lokal sebagai sarana sosialisasi KPU Bapak. Menurut Bapak, pengertian budaya lokal sendiri itu apa Bapak? Budaya lokal ya. Budaya lokal itu kalau secara teoritis ya kita pahami bahwa kebudayaan lokal itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sebuah perilaku yang menandai identitas sebuah masyarakat. Artinya dia hadir di masyarakat dan menjadi bagian integral dari sebuah masyarakat lokal itu. Jadi setiap masyarakat pasti memiliki budaya-budaya yang dekat dengan diri mereka. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Yes. Karena itu produk khas manusia. Nah, itu. Baik Bapak. Seperti yang kita ketahui ya Bapak, partisipasi masyarakat dalam pemilu itu menurut Bapak bagaimana Bapak? Bagaimana pentingnya budaya itu dalam masyarakat, khususnya masyarakat KPU, masyarakat Kabupaten Probolinggo ya. Kalau saya melihat gini ya, pengalaman saya turun ke lapangan ya dalam konteks budaya itu. Kami pernah dulu melakukan riset kecil-kecilan juga di Fakultas Pemilu tahun 2010 apa ya. Itu kebetulan kami menugaskan beberapa mahasiswa untuk turun ke lapangan untuk mencari tahu, karena ketika itu lagi tren itu Mbak, golput. Golput. Nah, kami ingin tahu gimana sih reaksinya masyarakat, terutama di Kabupaten Probolinggo dengan adanya fenomena golput itu. Karena kami melihat, wah ini sesuatu yang problematik, karena kami melihat Kabupaten Probolinggo itu geografi kebudayaan yang unik kalau bagi kami yang ada di ilmu budaya ya, sastra dan budaya. Kenapa kok unik? Karena ada sifat pendalungan. Iya, pendalungan itu
gini, masyarakat Kabupaten Probolinggo itu di satu sisi dia itu seperti orang Jawa, bisa berbahasa Jawa fasih, tapi juga bisa berbahasa Madura fasih. Jadi kalau mau dibilang ini orang mana? Orang Jawa ya bukan, orang Madura murni ya bukan. Ada mix, dan ini menjadikan sesuatu yang unik sebenarnya bagi Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, ketika melakukan pendekatan-pendekatan juga tidak bisa kita menggunakan frame yang umum seperti di tempat yang lain. Maka perlu pendekatan yang memang berangkat dari kasus Kabupaten Probolinggo itu sendiri. Nah, ketika itu kami bersama mahasiswa melakukan kebetulan penelitiannya di daerah Krucil. Nah, kami mencoba pertama untuk menanyakan apakah mereka tahu yang disebut golput dengan bahasa Indonesia. Nah, celakanya mereka tidak bisa. Mereka itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Bisanya hanya bahasa Jawa, itu pun sedikit, dan berikutnya bahasa Madura. Nah, otomatis ketika kita ingin melakukan sosialisasi misalnya atas satu program dari pemerintah, jika kita memukul rata dengan menggunakan bahasa Indonesia, kan mereka tidak paham, akhirnya tidak efektif diterima oleh masyarakat. Nah, ketika itu kasusnya seperti itu. Jadi saya sampai, masa ibu nggak bisa? Oh, jajar. Oh, tahu gitu terus. Aduh, saya akhirnya mahasiswa kebetulan ada namanya orang Probolinggo ya, pasti bisa bahasa Madura. Akhirnya mereka berkomunikasi dengan bahasa Madura. Dan itu tidak hanya di daerah Krucil, di daerah-daerah yang lain juga kami menemukan hal-hal semacam itu. Artinya ketika ada satu program atau satu hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat, apabila si penyampai tidak memahami kebudayaannya, ya itu akan sangat tidak efektif nantinya dan bisa menimbulkan misalnya kesalahpahaman dan sebagainya. Apalagi kalau KPU ini kan hal yang sensitif ya, pemilihan umum itu kan sangat sensitif sekali itu. Iya kan? Sensitif ya Bapak. Iya, itu harkat hidup orang banyak itu. Iya, bahkan hidup kita itu kalau 5 tahun ke depan itu KPU kan ikut menentukan. Artinya kita mau berjalan bagaimana, itu kan pemilu itu menjadi jalannya. Kehidupan 5 tahun ke depan kita mau baik, ya pemilihannya baik. Kalau pemilihannya buruk, jelas 5 tahun ke depan itu sudah bisa diramalkan, kita akan banyak problem. Seperti yang kemarin-kemarin kan terbukti itu juga ya. Mungkin itu. Maka ya penguatan budaya itu jangan dipahami bahwa budaya itu hanya ilmu sendiri, tidak. Karena semua aspek dalam kehidupan itu memerlukan pemahaman tentang kebudayaan. Begitu. Bahkan ekonomi juga. Ya, ini cerita sedikit ya. Boleh, Bapak. Jadi kami itu ini ada satu program sekarang itu. Jadi kita melihat bahwa ternyata kebudayaan tidak hanya mencakup hal-hal yang murni budaya, kesenian dan sebagainya, tapi pertimbangan ekonomi juga ternyata. Artinya gini, ketika Anda mengatakan saya Batik, itu perspektif budaya itu masuk di situ. Batik itu yang dimaksud batik itu apa? Ada yang mengatakan batik itu makannya lebih banyak daripada biasanya. Ada yang batik itu dengan hanya uang 1.000 dia sudah bisa batik. Bergantung pada perspektif kebudayaan yang mereka miliki. Maka ini yang sedang kami juga garap juga di Fakultas Sastra. Jadi kami sedikit sekarang tidak hanya merambah politik tapi juga ekonomi. Baik, baik. Sangat menarik ya Bapak. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu ya Bapak di sini, yang paling efektif dan efisien yang dilakukan oleh KPU kedepannya menurut Bapak itu gimana? Yang efektif ya. Okay. Tapi kinerja sekarang saya lihat kalau KPU kabupaten ini jempol ini. Ya. Artinya gini, kemarin saya ngobrol juga dengan Pak Zamroni, kebetulan kami sering diskusi juga. Terus saya kebetulan juga ada beberapa kawan yang berkaitan dengan konteks politik di kabupaten. Mereka salut dengan kerja KPU, artinya
pendataan dan sebagainya itu benar-benar sekarang benar-benar dikerjakan dengan rigid, dengan baik ya. Artinya harapannya sih kalau dengan kerja seperti itu akhirnya efektivitas, efisiensi dalam penataan untuk menuju pemilu ini benar-benar kondusif nantinya. Nah, akan lebih efektif apabila memang pembekalan terhadap pemahaman budaya lokal itu diberi muatan di dalamnya. Misalnya poster tidak hanya berbahasa Indonesia, poster bisa juga, maaf ya, ya gini kalau ngomong saya, Pak. Kalau ngomong di kelas itu ya kadang moving sama mahasiswa itu, Pak, agak pelan sedikit movingnya. Jadi mungkin poster-poster juga bisa tidak hanya di dalam bahasa Indonesia saja, karena tingkat keterbacaannya mungkin kalau hanya bahasa Indonesia di daerah-daerah yang pucuk mereka tidak terbiasa, karena mother language mereka atau bahasa ibu mereka itu adalah mungkin bahasa Madura. Dan bahasa Maduranya mungkin bisa dikemas dengan bahasa Madura yang Probolinggo. Artinya agar kerja KPU ini akhirnya lebih efektif dan lebih bisa ditingkatkan lagi. Meskipun sekarang sudah sangat bagus loh, menurut saya. Terima kasih Bapak. Ya, gitu. Yang terakhir Bapak pertanyaan. Oke, monggo. Pesan dan kesan untuk KPU ke depannya Bapak. Oh, pesan dan kesan ya. Kesannya itu adalah KPU sekarang memang benar-benar fight dan kerjanya memang sangat militan, saya salut sekali. Pesannya adalah semakin militan, tetap dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke teman pemilih, sangat menarik obrolan kita Bapak, meskipun nggak lama sih Bapak ya. Iya. Terima kasih Bapak sudah sama-sama ngobrol dan bincang-bincang bersama teman pemilih di sini. Untuk teman pemilih jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Untuk terakhir kalinya Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir di sini Bapak. Terima kasih sama-sama Mbak. Oke teman pemilih, tetap sehat dan salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.